Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Berita Jawa Pos hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2022. Ini kasus ini. Judulnya seperti ini lur ya. Ibu gugat 3 anak kandung. Jadi ibu mengajukan gugatan pada anak kandung. Merasa bagian warisan direbut anak-anak. Nah, ini. Surabaya, Sumiati Santoso menggugat ketiga anak kandungnya, Andrian Suwiji, Sherly Suwiji, dan Erwin Suwiji, perempuan 58 tahun yang tinggal di Kelurahan Kapasari, Genteng, itu menganggap ketiga anaknya telah mengambil alih objek warisan yang menjadi haknya dengan membuat akta notaris secara non-prosedural. Pengacara Sumiati, R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, menyatakan 2 bulan setelah Sindu meninggal pada Oktober 2014, Sumiati dan ketiga anaknya telah membuat akta keterangan hak mewaris untuk membagi harta peninggalan mendiang suami, yang menyatakan ibu dapat 50% dan 50% sisanya dibagi 3 anak. Kata Fauzi, Sumiati menceritakan suatu hari pengacara yang pernah ditunjuk mengurusi perkaranya mendatanginya di gedung miliknya di Sidoarjo. Pengacara itu membuka halaman terakhir dan menyodorkan kepadanya untuk ditandatangani. Daripada anak-anak bertengkar rebutan warisan, sampean tanda tangan saja, ujar Sumiati menirukan perkataan pengacara. Sumiati langsung menandatangani karena ketiga anaknya dikabarkan sedang bertengkar di kantor notaris. Tidak lama setelah itu pengacara tersebut mendatanginya lagi untuk meminta 4 sertifikat hak milik atau SHM aset peninggalan suami. 2 aset di Pasuruan, 1 di Sidoarjo, dan 1 lagi di Banjarmasin. Dari situ Sumiati tahu bahwa surat yang ditandatanganinya dulu adalah akta pembagian hak bersama dan akta kuasa menjual untuk 3 aset. 2 aset di Pasuruan masing-masing tanah seluas 3.905 meter persegi dan 3.530 meter persegi, serta 1 aset berupa gudang di Gedangan Sidoarjo seluas 800 meter persegi. Jatah 50% warisan dibagi lagi. Fauzi menyebutkan bahwa akta-akta itu dibuat ketiga anak kliennya secara non-prosedural. Menurut dia, ketika menandatangani akta tersebut, Sumiati tidak tahu bahwa hak warisnya sebesar 50% diserahkan kepada anak-anaknya. Ketika itu Sumiati disebut tidak boleh membaca serta tidak dibacakan isinya oleh notaris. Langsung dibuka halaman terakhir untuk ditandatangani. Melalui gugatannya, Sumiati meminta akta-akta tersebut dibatalkan. Kami minta dikembalikan ke akta notaris yang awal, yang menyatakan 50% untuk ibu dan 50% lainnya untuk ketiga anaknya, tegas Fauzi. Sementara itu, Billy Aldo, pengacara anak-anak Sumiati, menyatakan pengalihan aset yang menjadi objek gugatan tersebut karena barter. Sumiati menyerahkan aset-aset tersebut kepada anaknya untuk ditukar dengan aset lain. Akta-akta itu juga dibuat di hadapan notaris. Dari tergugat, anak-anak Red tidak memaksa, itu kemauan Bu Sumiati sendiri. Tergugat sendiri sudah tahu kalau besok akan digugat seperti ini, ujarnya. Nah, ini lur ya. Ini kasus
ibu gugat 3 anaknya karena mungkin diakali oleh anaknya, nggak ngerti ya ini masalah hak waris. Jadi ibu disuruh menandatangani tapi tidak boleh membaca. Lah ini ketidaktahuan ibunya, pokoknya bagaimana agar anaknya adem ayem, agar anaknya tentram, tidak terjadi rebutan. Lah ini akhirnya seperti ini, akhirnya saling tuntut menuntut. Nah, apa lur yang bisa menyebabkan saling tuntut menuntut? Karena apa? Ini yaitu ketiga anaknya ini belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Lah ini akhirnya apa? Setelah ditinggal mati oleh bapaknya. Lah ini akhirnya hak warisnya warisannya menjadi rebutan. Nah ini loh, karena anak belum mendapatkan ridho, jadi akhirnya saling menuntut. Nah bagaimana ini jalan penyelesaiannya lur? Ya, otomatis dari ibu ini yang masih ada ini harus meridhoi ketiga anaknya masing-masing. Jadi ridho pasrah sumeleh, nanti akhirnya tidak tuntut menuntut. Jadi seperti itu, sumeleh malah anak akan manut apa yang diinginkan orang tua, sebetulnya itu ya. Nah karena anak dibentuk sejak kecil ya akhirnya ini jadi rebutan, jadi orang tuanya dikibuli, ini kan istilahnya itu dihapusi atau ditipu. Nah ini makanya ini dinyatakan suatu saat ini pasti pasti dituntut lagi. Lah ini menjadi jadi kasus tuntut menuntut. Nah ini lelur, ini jalan penyelesaiannya hanya harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari orang tuanya. Jadi seperti itu. Nanti tidak ada lagi tuntut menuntut. Nanti masalahnya clear sendiri, semuanya legowo, pasrah sumeleh. Jadi tidak ada yang serakah. Nah ini loh, untuk menghilangkan keserakahan. Jadi teori ridho pasrah sumeleh untuk menghilangkan keserakahan. Jadi orang itu semuanya sekarang itu serakah. Seperti itu, menuntut antara satu dengan yang lain. Jadi tidak serakah hanya terhadap warisan atau apapun itu, tidak. Jadi semuanya menuntut. Jadi menuntut, ingin bebas, ingin jadi ingin memaksa. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya sarankan untuk selalu meridhoi anaknya setiap hari lur ya. Nah, seperti itu.